pagi, saudara-saudaraku sekalian, dimanapun saudara berada. Saya bersyukur sekali bisa berjumpa dengan saudara lewat media ini. Nah, saudara-saudara, dalam kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan ringkasan renungan harian pada hari ini. Renungan harian pada hari ini saya beri judul atau tema Shalom. Dan sebagai dasarnya saudara, saya akan mendasarinya dengan ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 yang berkata demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara kata shalom, saya percaya saudara-saudara sering mendengar kata ini disebut. Bahkan saudara-saudara pun sering mengucapkan kata ini, tidak dengan berbisik, tetapi bahkan dengan begitu lantangnya, dengan begitu yakinnya, engkau mengatakan shalom, 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 dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa sebenarnya shalom itu? Jangan sampai kita sering mendengar dan kita latah langsung menjawab, tapi kita tidak mengerti kata ini dengan benar. Apalagi mungkin kita sering mengatakan, kita sering mengungkapkan, kita sering menyampaikan kata ini, tapi kita tidak tahu secara pasti, saudara. Nah, tentu tidak boleh terjadi demikian. Karena itu kalau pada hari ini saya akan menjelaskan ini, tentu setelah saya amati apa yang dikatakan oleh Alkitab, dan juga tentu dengan beberapa referensi dari hamba-hamba Tuhan yang lebih tahu daripada saya tentunya. Dan saya mencoba untuk memberi penjelasan ini kepada saya dan kepada saudara. Nah, saudara-saudaraku, apa itu shalom? Apa arti daripada kata shalom ini? Saudara-saudara, shalom adalah kata di dalam bahasa Ibrani yang berarti sempurna, satu, atau harmonis. Nah, di dalam Perjanjian Lama, kata shalom ini, saudara, menggambarkan sebuah keluarga atau suatu bangsa dengan keadaan yang begitu aman, begitu tentram, bahkan kaya, makmur, hidup mereka sejahtera. Jadi ini pengertian yang pertama. Di dalam Perjanjian Lama menggambarkan sebuah kondisi suatu bangsa yang kondisinya seperti itu. Nah, saudara, sebagai contoh ini bisa kita lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja. Sebelum Raja Salomo memerintah, dia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Dan sebagai hasilnya atau dampak dari kepemimpinan Raja Salomo bagi umat Tuhan, apa, saudara? Di kitab 1 Raja-Raja di situ pasal yang ketiga, saudara, dijelaskan bagaimana masyarakat waktu itu hidup dengan aman, hidup dengan tenang, hidup dengan tentram, hidup dengan makmur. Mereka bisa hidup sedemikian luar biasa di tengah-tengah keluarga dan bahkan ladang mereka. Dan kondisi inilah yang dinamakan dengan kondisi shalom tadi, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kitab nabi-nabi dan juga kitab Mazmur menggambarkan atau menggunakan kata shalom ini tidak seperti yang pertama. Tetapi kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur 2/3-nya menggambarkan bahwa shalom itu sebagai dampak dari penyertaan Tuhan, dari kehadiran Tuhan dalam diri seseorang atau seorang umat Tuhan, yang mana ada sebuah ketenangan jiwa, ada ketenangan batin, ada hati yang penuh damai dan sejahtera. Sekali lagi, ini dasarnya karena keyakinan penyertaan Tuhan dalam dirinya, kehadiran Tuhan yang nyata dalam
dalam dirinya yang membuat orang itu mengalami perasaan yang sedemikian. Nah, sekali lagi, ini berdasarkan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur, saudara. Lalu saudara-saudaraku, bagaimana dengan kitab Perjanjian Baru berbicara soal hal ini? Di dalam kitab Perjanjian Baru memakai istilah dengan kata eirene. Nah, kata eirene ini saudara banyak kita jumpai di kitab Perjanjian Baru. Ada kurang lebih 100 tempat yang bisa kita jumpai kata ini disebutkan di sana, saudara-saudara. Nah, tetapi yang perlu kita ketahui, saudara-saudara, kata eirene tidak menggambarkan, tidak melukiskan damai sejahtera dalam sudut pandang kebudayaan filsafat Yunani. Enggak begitu, saudara. Tetapi kata eirene ini justru menggambarkan atau melukiskan makna shalom di dalam Perjanjian Lama. Saya ulangi sekali lagi. Kata eirene dalam Perjanjian Baru dipergunakan untuk melukiskan, untuk menggambarkan makna shalom di dalam Perjanjian Lama. Dan ini bisa terjadi lewat relasi seseorang dengan Tuhan. Tatkala seseorang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, maka dia didamaikan dengan Tuhan, didamaikan dengan diri sendiri, dan didamaikan dengan orang lain, sehingga kehidupannya penuh dengan keharmonisan. Ini yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, Tuhan Yesus pun sering kali memakai kata ini, yaitu tatkala Tuhan Yesus sesudah bangkit dari kematian, tatkala menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus memberi sapaan atau menyampaikan sebuah kalimat permulaan. Ya, kata ini yang digunakan, kata eirene ini. Kalau dalam bahasa Indonesia jelas sekali dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Nah, saudaraku, yang ketiga, di dalam surat-surat kiriman yang ditulis dalam Perjanjian Baru, saudara-saudara, di situ juga sama, khususnya yang menyampaikan atau memproklamirkan bahwa damai itu asalnya hanya dari Tuhan, dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus. Maka kata yang digunakan untuk sapaan, untuk salam adalah ya eirene ini, saudara. Nah, dengan demikian, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara shalom berarti seseorang yang memiliki shalom itu, saya ulangi, berarti sadar betul bahwa di dalam dirinya ada Tuhan. Tuhan yang menyertai secara pasti, Tuhan yang hadir secara nyata, yang mana kehadirannya pun bisa ia alami, kehadirannya bisa ia rasakan. Sehingga sekalipun kondisi hidupnya tidak ideal, atau bahkan mungkin sakit penyakit ia alami, atau bahkan mungkin kesulitan, persoalan, masalah penimpa hidupnya sekalipun, itu tidak akan mampu merampas shalom yang ada dirinya. Sebab shalom itu sendiri, damai sejahtera yang ia alami itu bukan didasarkan kepada situasi dan kondisi, tetapi atas kesadaran penyertaan Tuhan, atas keyakinan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga dalam kehidupan ini apapun yang terjadi, kegelisahan, kegentaran, ketakutan tidak akan menguasai kehidupannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan melanjutkan pembahasan ini karena akan cukup panjang, tetapi akan saya lanjutkan pada beberapa waktu kemudian atau pada hari-hari yang akan datang. Tapi setidaknya kiranya lewat pembahasan singkat ini boleh semakin memantapkan kita, ini boleh semakin meneguhkan iman kita bahwa dalam dirimu dan dalam diriku ada shalom, ada damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati saya dan memberkati saudara.